Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ikhwah fillah, para alim ulama yang dimuliakan Allah, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya
untuk melanjutkan kajian kita, ta'lim kita, membahas kitab Mukhtarul Hadis, ya. Semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita di sisi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita semua mengharapkan syafaatnya fi yaumil akhir. Semoga kita dapatkan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di dalam Al-Qur'anul Karim sudah masyhur ayatnya, kita semua hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada bagi kamu pada pribadi Rasul itu contoh yang terbaik. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, garansi. Ya. Artinya orang-orang yang berpikiran sehat pasti meyakini tidak ada teladan yang terbaik selain daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika mengutus nabinya yang bernama Muhammad itu, qala Allah taala, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wahai nabi, ditekankan oleh Allah, ya, sesungguhnya tidaklah kami mengutus engkau kecuali satu, sebagai saksi. Ya, Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi atas keimanan kita, atas keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau merupakan saksi yang sangat luar biasa. Ya, bahkan dikisahkan ketika setiap orang sudah mendapatkan jatah tempatnya masing-masing, surga atau neraka, Rasul masih memikirkan tentang umatnya. Ya Allah, selamatkan di antara penghuni neraka itu siapapun yang masih punya iman, walaupun cuma sebesar biji kurma. Allah kabulkan, diangkat, pindah ke dalam surganya Allah. Enggak berhenti, Rasul masih minta, ya Allah, selamatkan di antara penghuni neraka itu siapapun yang masih punya iman, walaupun cuma sebesar biji zarah. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam surganya Allah. Belum berhenti, masih minta. Ya. Ini menunjukkan tentang kuatnya kesaksian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa permintaan yang berikutnya? Ya Allah, selamatkan di antara penghuni neraka itu siapapun orang yang pernah. Kata-kata pernah satu kali apa ya? Enggak dua kali. Ya. Bukan sering, tapi pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seumur hidupnya, selama dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Allah kabulkan. Ini orang kagak pernah sholat, nggak pernah ibadah, senang berbuat maksiat, tapi juga nggak nyembah Tuhan yang lain, masih diselamatkan dengan kesaksian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam surganya Allah.
Bapak-bapak kalau disuruh milih yang mana? Pengen yang langsung atau yang diselamatkan satu persatu setelah disiksa di nerakanya Allah? Tentunya milih yang langsung ya Pak ya. Pengen langsung. Kan cuma sehari Pak Ustadz. Ya seharinya akhirat itu ukurannya berapa? 500.000 tahun dunia. Lah kita aja jangankan 100.000 tahun, 500.000 tahun apalagi. 100 tahun aja belum tentu nyampe ya Pak. Nah, jangan kepengen Pak. Nah, bagaimana kita menjadikan ya kesaksian Rasulullah Muhammad SAW untuk menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka teladanilah, contohlah Rasulullah Muhammad SAW. Syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Ya, memberi kabar gembira, pemberi peringatan. Basyira wa nadhira itu adalah Al-Qur'anul Karim. Di dalamnya ada kabar gembira tentang surganya Allah bagi yang bertakwa kepada Allah, dan ada peringatan tentang nerakanya Allah bagi yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa da'iyan ilallahi bi'idnih. Dan tugas Rasul menyerukan manusia ke jalan Allah. Siapa yang mendapatkan petunjuk? Bi'idnih, semata-mata dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rasulullah tidak sanggup memberikan petunjuk, tapi menyampaikan petunjuk kepada umat manusia. Siapa yang mendapatkan petunjuk adalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berpikir Allah tidak adil. Allah sangat adil. Sekecil apapun kebaikan kita akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kesalahan cukup sebesar kesalahan itu menunjukkan betapa maha adilnya, maha pengasihnya, maha penyayangnya. Manusia yang dablek, yang gak ngerti disayangi Allah, dikasih kesempatan untuk baik, tidak mengambil kebajikan, maka tempatnya neraka. Jadi pilihan manusia itu sendiri, ya. Jadi siapapun yang mau membaca Al-Quran dengan baik, nah itu diantaranya, maka insya Allah akan datang petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sirajam munira, dan cahaya yang menerangi. Diumpamakan tanpa adanya Rasulullah Muhammad SAW, kita berada dalam kegelapan. Tidak pernah ada mengatakan gelap itu enak. Apalagi nggak pernah bisa melihat sama sekali, sangat pekat, sangat gelap luar biasa. Tidak nyaman. Ya, tidak enak. Ya. Dan dimaknai dengan apa? Karena dunia ini penuh dengan ranjau, gitu ya. Penuh dengan ranjau. Dalam kegelapan tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Cenderung sebagian besar akan terjerumus kepada keburukan kalau saja tidak diutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang sebagai cahaya yang menerangi. Nah, bagaimana kita mendapatkan cahaya itu? Kita hidup jauh dari masa kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Kita pun nggak pernah bertemu dengan sahabat, ya, radhiyallahu anhu. Kita juga nggak pernah bertemu dengan para tabi'in, tabi'in, salafus saleh sekalipun kita nggak pernah ketemu. Yang kita temukan adalah karyanya, buku-bukunya, kitab-kitabnya yang disusun dan ditulis dengan penuh keikhlasan sebagai wujud tanggung jawab keilmuan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kitab yang kita kaji, ya, Mukhtarul Hadis ini bagian dari karya para ulama yang mengumpulkan, ya, memilah dan memilih dengan berbagai macam gaya, ya,
hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan catatan saya, kajian yang lalu sudah sampai hadis yang ke-30. Ya, 30. Kalau enggak salah nyatet, kita percepat sajalah. Karena kita ketemunya berapa? 3 bulan sekali, Ustaz ya. Iya, lama banget nih. Majelis lain sudah sampai ratusan. Sudah sampai 252 tuh yang di mana? Di Taman Elang itu ya. Hadis yang ke-30 itu yang terakhir. Yang ke-31 kita bacakan saja dulu. Ij'alu akhir salatikum bil laili witran rawahul Bukhari. Nah, singkat saja, pendeklah. Jadikanlah oleh kamu akhir dari salatmu di waktu malam itu dengan salat witir, ganjil. Ya. Jadi bagi siapapun yang khawatir tidak bisa bangun malam untuk tahajud, maka kerjakanlah sholat witir itu sebelum tidur, gitu ya. Minimal berapa rakaat, Pak? 1. Sangat ringan ya. Tapi yang minimal 1 rakaat saja kadang-kadang bahkan keseringan kita nggak ngelakonin ya, nggak melakukan. Nah, nanti sebelum tidur ambil wudhu, sholat witir, salam baru tidur dah. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bacaan yang diajarkan kepada kita, kalau 1 rakaat bacanya berapa surat? Habis Fatihah 3 ya. Habis Qulhu, kemudian ya Al-Falaq, kemudian An-Nas, baru ruku dan seterusnya ya. Cukup 1 rakaat. Kalau 3 rakaat biasanya diajarkan pertamanya apa? Al-A'la, Sabbihis. Keduanya Al-Kafirun. Ketiganya ya tadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu. Surat yang lain boleh, enggak dilarang ya. Surat yang lain boleh ya. Hadis berikutnya, hadis yang ke-32. Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura, rawahul Bukhari. Jadikanlah oleh kamu min salatikum, dari salat sunnahmu, fi buyutikum, di rumah-rumahmu, wa la tattakhiduha kuburon, dan jangan kau jadikan rumahmu bagaikan kuburan, angker. Rumah yang di dalamnya enggak pernah dilaksanakan sholat sunnah itu angker, hawanya panas, enggak nyaman, penghuninya ribut melulu, enggak betah tinggal di rumah, enggak akur kalau ada di rumah. Nah, jadi kalau nanya Pak Ustadz, gimana ya keluarga saya di rumah ribut melulu, jawabannya kagak pernah sholat sunnah di rumah. Gitu kira-kira ya. Jadi perbanyak sholat sunnah di rumah ya. Sholat fardunya ya di masjid bagi laki-laki, jangan dibalik. Jadilah laki-laki yang soleh, jangan jadi laki-laki yang solihah. Nah, gitu ya Pak. Betul nggak Pak? Paham nggak? Yang di rumah itu utama sholat wajib bagi perempuan sholihah, bagi laki-laki yang utama sholat wajib di masjid. Jadi kalau ada laki-laki sholat wajibnya kebanyakan di rumah, berarti laki-laki yang sholehah tuh. Ya, nyindir dan enggak ngingetin doang. Kan ngaji mah ngingetin ya Pak ya, saling ngingetin satu sama lain. Saya juga kadang-kadang di rumah ya. Ya, tergantung keadaan, tapi niatkan, ikhtiarkan, sungguh-sungguh ya, diazamkan, dikuatkan untuk hadir. Bahkan dikatakan seandainya seorang manusia itu, seorang hamba itu tahu betapa besarnya keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, nah gitu,
sekiranya harus merangkak pun pasti akan dia lakoni, akan dia datangi. Tentang keutamaan sholat berjamaah, sholat subuh misalnya, ya hadisnya udah hafal ya Pak ya, man hadaral isya'a faka'annama qama nisfa lailatin wa man hadaral subha faka'annama qama lailatan. Tuh. Siapa yang hadir sholat isya berjamaah mendapatkan keutamaan seperti orang yang sholat sunnah setengah malam. Dan siapa yang hadir sholat subuh berjamaah mendapatkan keutamaan seperti orang yang sholat sunnah satu malam suntuk. Dan siapa orang yang melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat subuh mendapatkan kebaikan lebih daripada dunia dan seisinya. Kan begitu ya Pak. Khairan minad dunya wa ma fiha. Gitu. Tadi udah sholat sunnah, makanya tuh dikasih timer tuh di atas tuh ada waktu qomat berapa menit lagi, intip aja Pak. Kalau masih ada waktu, kerjakan sholat sunnah. Ukurannya kan adabnya gampang. Kalau kita sholat sunnah sebelum sholat subuh misalnya, Allahu Akbar, Fatihah selesai, ternyata langsung qomat, ya batalkan sholatnya, bergabung dengan jamaah. Tapi kalau sudah dapat 1 rakaat, dituntaskan, disegerakan, tuntas 2 rakaat. Bagaimana Pak Ustadz yang membatalkan karena keburu qomat belum 1 rakaat? Insya Allah dapat Pak, dapat keutamaan sholat sunnah sebelum sholat subuh. Ya, jadi jangan matung diam gitu, kerjakan aja coba sedapatnya. Siapa tahu aja yang mau qomatnya ngelihat kiri kanan masih ada waktu, ya ditungguin, ya nggak apa-apa. Paham ya Pak ya? Perkara sholat sunnah lebih utama kita perbanyak di rumah supaya rumah kita ini hangat ya. Hangat, anak-anak kita pun belajar di rumah nyaman, tenang ya. Jadikan ya sholat sunnah itu. Ada banyak hadis tentang keutamaan sholat sunnah berjamaah di rumah, termasuk membangunkan istri untuk sholat tahajud di waktu malam. Ya. Hadis yang berikutnya. Ijtanibus sab'al mubiqat. Ya. Asyirka billah was-sihra wa qatlan nafsi allati haramallahu illa bil haqqi wa aklar riba wa akla malil yatim wa tawalla yaumaz zuhfi wa qadfal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Rawahu Syaikhani Bukhari wa Muslim. As-Syaikhani itu adalah Bukhari dan Muslim, dua syekh besar dalam bidang hadis ya, Bukhari dan Muslim. Jauhilah oleh kamu 7 perkara yang akan mencelakakan kamu. Udah ada rambu-rambu Pak ya, peringatan 7 perkara. Yang pertama apa? Asyirka billah, syirik yang paling selalu itu nomor 1 tuh ya. Jangan engkau melakukan perbuatan syirik ya, mempersekutukan Allah. Terkadang kita ini syiriknya tersamar ya, syirkul asghar, gitu, syirik yang kecil, syirik yang tipis, ya syirik-syirik juga. Apa itu? Terlintas dalam hati, terlintas doang Pak ya, terlintas dalam hati ya. Tentang apa? Tentang mengharapkan misalnya pujian dari orang tentang kebaikan kita, seakan-akan tujuan kita berbuat baik adalah mencari pujian orang. Satu contoh itu saja. Maka berlatihlah untuk menjadi orang yang ikhlas ya. Orang kalau sudah ikhlas, insya Allah
terjaga, Pak. Ya, terjaga. Di antara zikir yang diajarkan kepada kita apa, Pak? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, itu jangan lupa ya, minta sama Allah. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Apa tuh? Al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Biar tetap imannya iman Islam, syariatnya syariat Islam. Ihsan dalam beriman, ihsan dalam berislam. Ya. Baik dalam keyakinan, baik dalam melaksanakan syariat. Ya. Jadi jauhkan dari perbuatan syirik. Ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin digambarkan apa tuh? Seperti seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Itulah syirkul asghar. Pertanyaannya, maksudnya apa? Semutnya ada nggak, Pak? Ada. Tapi kelihatan nggak? Enggak. Udah warnanya hitam, di atas batu hitam, di tengah malam gelap gulita, nggak kelihatan tuh. Tapi ada. Ya. Jadi bagaimana caranya? Doa. Zikirnya di antaranya Rasul pernah mengatakan perkara iman naik dan turun, ya. Al-imanu yazidu wa yanqusu fajaddidu imanakum bi la ilaha illallah. Makanya kalau habis sholat jangan males, ya, untuk zikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Perkara ada kelompok lain yang mempersoalkan, itu urusan mereka, ya, tanggung jawab masing-masing, gak usah iseng, ya. Kita ingin zikir kepada Allah setelah sholat 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Hadirkan dalam hati kita, bersihkan, usir semut hitam itu supaya betul-betul tidak ada kegelapan, itu berubah menjadi terang benderang. Ya, perkara ada tarekat yang hu, ya, kita makomnya bukan di situ, nggak usahlah, ya, nggak usahlah, cari yang aman-aman aja, Pak, yang jelas-jelas aja buat kita mah, ya, yang jelas-jelas saja. Kadang-kadang kita kan suka zikir, suka enggak tepat lafaz. Ya, misalnya la ilaha illallah, hu la ilaha illallah, enggak ada itu hu di awalnya, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau mau disambung la ilaha illallahu, la ilaha illallah, gitu. Jangan la ilaha illallah, hu la ilaha illallah. Enggak nyambung hu-nya itu, hu yang sebelumnya itu. Yang pas-pas sajalah kita mah, ya. Berlebihan jangan, meninggalkan juga jangan, pertengahan saja, ya. Wasihra, dan perbuatan sihir. Apa itu sihir? Gampang udahlah, bekerja sama, minta bantuan kepada siapa? Kepada bangsa jin. Nah, ya, minta bantuan kepada bangsa jin, makhluk gaib yang tidak terlihat tapi diyakini adanya, termasuk bangsa jin. Sehingga apa? Bisa menampilkan hal-hal yang di luar panca indera kita, ya. Ya, ada mengirim sesuatu jarak jauh segala macam, bahkan termasuk trik-trik sulap yang menggunakan bantuan khadam atau pembantu dari bangsa jin. Ini merupakan bagian dari ilmu sihir, ya. Pak, cuman buat hiburan, perkara keyakinan, perkara akidah jangan dijadikan main-main, ya. Jadi berbagai macam bentuk kerjasama dengan bangsa jin,
ya, untuk suatu kemampuan, suatu kekuatan, suatu keterampilan tertentu tidak dibenarkan, ya, akan merusak akidah kita, merusak keyakinan kita. Termasuk percaya kepada kekuatan-kekuatan yang ada di, ya, batu cincin, di keris segala macam, ya, kekuatan gaib, ya, janganlah. Tapi Pak, kalau kita minta air ke orang soleh yang dibacakan doa, jelas doanya dibacakan boleh. Kalau nggak jelas doanya yang dibacakan jangan. Ya, beliau baca Fatihah, kita dengar Fatihahnya, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau komat kamit disembur buah, kita nggak tahu yang dibaca, jangan dulu Pak. Ya, jaga akidah kita, jangan dulu lah. Sini dibacain, oh, kita nggak dengar bacaannya. Buah dah bawa pulang, jangan. Kalau dia baca Fatihah kita dengar, baca Yasin kita dengar, baca ayat kursi kita dengar, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kita dengar, nggak apa-apa. Ya, silakan. Ya, itu sudah dibuktikan oleh sains. Air yang dibacakan Al-Qur'an, ya, itu berada pada kondisi yang sangat baik untuk kesehatan. Ya, struktur atomnya, senyawanya sangat luar biasa. Tapi air yang diperdengarkan, ya, lagu rock and roll, lagu-lagu hingar-bingar, kalimat-kalimat yang enggak jelas, itu rusak struktur atomnya, ya, rusak molekul-molekulnya, jadi penyakit. Terlihatnya wujudnya sama, ya, diteliti oleh ahli-ahli, ya. Salah seorang profesor Jepang kalau nggak salah itu, ya, The Magic of Water, itu, ya, keajaiban air yang dibacakan Al-Quran, luar biasa. Nah itu, tapi hati-hati kalau nggak jelas yang dibacakannya jangan, ya. Ini perkara sihir. Wa qatlan nafsil lati haramallahu illa bil haqq, yaitu membunuh, ya, membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah kecuali yang dibenarkan. Apa yang dibenarkan? Perkara qisas sebagai hukuman, misalnya, ya, boleh dalam peperangan, kalau tidak aku ya engkau, ya, boleh, kan begitu, ya. Seperti itu yang dikatakan bil haq, itu menegakkan hukum boleh. Tapi harus betul-betul, ya, betul-betul jelas perkara benar salahnya. Ya, jangan sampai bagaimana membuktikan benar salahnya sementara kita terbatas. Yang kita ketahui terbatas. Islam mengajarkan hadirkan 4 orang saksi. Kalau tidak ada 4 orang saksi yang baik, ya, saksi yang adil, bukan saksi yang fasik, bukan. Hadirkan 4 orang saksi yang baik-baik. Kalau tidak ada, maka bersaksilah dengan menyebut nama Allah sebanyak 4 kali. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya melihat dia begini begitu. Nah, itu baru dipercaya tuh. Perkara nanti kedustaannya, kebohongannya, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main kalau udah demi Allah itu. Ya. Nah, itu satu contoh. Cuman sekarang kan kadang-kadang luntur, ya Pak, ya. Kedalaman makna demi Allah tuh luntur, jadikan bahan main-main, ya. Sumpah yang diulangi lagi, dilanggar lagi, demi Allah dilanggar lagi, demi Allah dilanggar lagi, ya, ya, ini hati-hati. Sama dengan kalimat insya Allah tuh, insya Allah itu seakan-akan tidak, padahal harusnya iya, kan gitu, ya. Insya Allah saya akan hadir, nanti hadir, ya, insya Allah, ya. Harusnya bagaimana tuh? 99,9% akan hadir. Ketika ada 0,01% kejadian yang menjadi penghalang, nah itu di luar kuasanya, gitu, ya. Jangan dibalik. Yang bener lah, jangan insya Allah. Saking udah seringnya dilanggar tuh orang jadi begitu. Yang bener dah, jangan insya Allah. Hadir kagak, hadir enggak, gitu. Udah luntur tuh kepercayaan orang. Kenapa? Karena seringnya dijadikan main-main. Insya Allah itu, ya. Nah, kita jangan, ya. Wa aklar riba, dan memakan harta riba. Aduh, serem nih Pak, makan harta riba, ya. Ramai pembahasan kita, bagaimana kalau kita kerjanya di bank yang konvensional. Ada sebagian mengharamkan karena engkau akan makan harta riba.
Terus bagaimana anak istri saya? Rizki Allah itu masih luas, carilah di tempat lain yang lebih jelas kehalalannya. Tapi saya bidangnya di bank, masuklah ke bank syariah misalnya ya. Dirikan bank syariah. Kalau niatnya mencari ridha Allah, Allah akan buka jalannya. Kalau niatnya nyari duit, Allah akan tutup jalannya. Kan begitu. Ya. Makan kan jelas ya Pak ya, memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aklar riba. Nanti ada kajian khusus silahkan ya kepada para pelaku perekonomian khususnya perbankan. Wa aklama lil yatim, dan memakan harta anak yatim. Contohnya ada di antara kita yang menikahi seorang janda, jandanya punya anak. Harta yang ada di si janda itu adalah harta anak yatim. Ya. Dia udah menikahi ibunya, nganggur pula, makanin harta si anak yatim, itu namanya hati-hati. Ya. Mendingan jangan dah, ya. Jangan menikahi janda mengharapkan hartanya, itu harta anak yatim, Pak. Ya. Atau terang-terangan membuat yayasan yatim piatu kemudian dijadikan bisnis. Ya, untuk kepentingan pribadi misalnya, itu juga jangan. Ya. Nanti bisa dikaji lebih lanjut, ya. Wa tawalli yaumaz zuhfa, melarikan diri dari medan peperangan, medan jihad. Di saat perang sedang berkecamuk, ya, melarikan diri, kabur. Itu hebatnya orang Islam. Makanya kenapa para pejuang-pejuang Islam itu walaupun sedikit tapi sering menang pada zaman Rasul dan sahabat. Ya, atau di Afghanistan, di Palestina sedikit. Enggak, peralatan kalah canggih. Tapi mampu bertahan. Kenapa? Karena ada konsep ini. Tidak boleh melarikan diri dari medan pertempuran. Kalau menang biidznillah menang, kalau gugur mati syahid. Konsepnya apa? Ya, ish kariman au mut syahidan, kan begitu. Hidup mulia atau matinya mati syahid. Berarti apa? Ada kemuliaan hidup yang dicari. Bukan kekuasaan, kemuliaan hidup. Maksudnya apa? Hidup itu mulia kalau kita hidup dengan ajaran Islam, ingin bisa leluasa melaksanakan ajaran agama. Kita berjuang ketika dikekang, dibatasi, dilarang. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib berjihad. Ya, gitu. Nah, Hari Santri itu kan satu contoh sejarah tuh ya. Hari Santri tanggal berapa kemarin? 22 Oktober ya Pak. Hari Santri. Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya, pendiri Nahdlatul Ulama, yang mencanangkan, menggerakkan para santri dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajah. Nah, sejarahnya dibaca. Jangan main-main. Kenapa? Ketika aktivitas, ya, ibadah, aktivitas ketaatan kita kepada Allah dihalang-halangi, dilarang, dibatasi, maka itulah ladang jihad kita. Ya, begitu. Lanjut. Wa qadfal muhsanatil ghafilatil mu'minat, ya, merajam perempuan yang baik-baik hanya karena lupa kemudian berbuat zina. Karena kehilapan, kelalaian, kelemahan, muhsanat itu kan pelaku zina dari perempuan, ya. Karena cenderung perempuan mah kan bisa saja dipaksa,
Ya kan bahasa sekarang apa tuh, ruda paksa, ya, ruda paksa. Nah, enggak semua perempuan yang berzina itu dihukum rajam, ya, kecuali memang pekerjaannya berzina, kan begitu. Tapi kalau karena keterbatasan kekuatan kemampuan untuk menghindar itu, ya, tidak mampu mengalahkan, contohnya seperti tadi itu, ya, diruda paksa segala macam misalnya, ya, hanya si laki-lakinya saja yang kena, yang perempuannya tidak. Kalau dilakukan itu maka termasuk perkara yang akan mencelakakan kita. Jadi yang pertama apa? Jaga akidah, jangan berbuat syirik. Kedua, jauh dari perbuatan sihir. Ketiga, jangan membunuh kecuali hal yang dibolehkan dalam qisas atau peperangan. Keempat, hati-hati, jangan makan harta anak yatim. Yang kelima, jangan makan riba. Yang kelima, jangan makan harta anak yatim. Yang keenam, jangan lari dari peperangan jihad, menegakkan syariat Islam, mensyiarkan agama Allah. Dan yang ketujuh, ya, hati-hati dalam menuduh perkara perbuatan zina, ya. Paham ya Pak ya? Lanjut. Hadis yang ke-34, kita sampai 35 nanti insyaallah, ya. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, rawahu Syaikhani an Aisyah radhiyallahu anha. Ini sering diingatkan, ya. Ini prinsip kita beribadah kepada Allah itu yang terpenting adalah kualitas mutunya, bukan kuantitas jumlahnya. Syukur-syukur kuantitasnya bagus, kualitasnya bagus. Minimalisnya jaga kualitas. Bagaimana ibadah yang berkualitas? Dicontohkan, ya, ahabul a'mali, amal yang paling dicintai ilallah, Allah apa? Adwamuha, yang dawam, yang terpelihara, terjaga, berkelanjutan, kontinuitas, gitulah, berkesinambungan. Wa in qalla, walaupun cuman sedikit. Kita ngaji nih, ya, 3 bulan sekali, setengah jam, lebih baik daripada cuman setahun sekali walaupun cuma 2 jam, kan begitu. Kenapa? Ada kesinambungannya, ya. Sholat malam, tahajud, tapi rutin tiap malam, tapi cuma bisanya 4 rakaat saja, lebih baik daripada cuma sekali kalinya walaupun 11 rakaat, gitu, ya. Sedekah cuma bisa 5.000 perak setiap hari, lebih bagus daripada yang nunggu setahun sekali walaupun 1 juta dia bersedekah. Kenapa? Karena Islam sangat mengutamakan kelanggengan, keterpeliharaan, keterjagaan, kebajikan. Kalau di sekolah namanya pembiasaan. Pendidikan yang berhasil itu bukan ngajar langsung 4 jam, enggak. Tapi pembiasaan yang rutin walaupun cuma setengah jam, terus dibiasakan. Ada hasilnya, Pak. Ya, ada hasilnya. Ya, wallahu a'lam. Udah tetet tuh Pak ya. Ya, sekarang waktunya memang lebih awal, ya. Satu lagi dah biar pas 35. Ahabul a'mali ilallahi an tamuta wa lisanu karatbun min dzikrillah, rahul Baihaqi an Mu'adz bin Jabal. Ya, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah engkau mati dan lisanmu terikat dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak gampang tuh, Pak. Begitu kita sakaratul maut, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Habul a'mal. Tapi itu kan enggak mendadak begitu, Pak ya. Perlu pembiasaan. Karena di akhir hayat itu akan muncul kebiasaan orang semasa sebelumnya, semasa mudanya.
Yang biasa ngomong jorok, biasanya saat sakaratul maut yang keluar kata-kata jorok semua tuh. Perhatikan deh. Ya. Orang yang sering mengucapkan kalimat-kalimat zikir, insya Allah saat nanti sakaratul maut nanti yang keluar ucapan-ucapan yang baik. Terikat kita, basah lisan kita dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah paham Pak ya. Jadi kalau guru-guru kita mengajarkan langgengkan zikir, jangan dibid'ahkan zikir berjamaah Pak. Beda selera, monggo. Ya, kita punya guru yang insya Allah juga orang yang saleh, orang yang baik, ngajarin sama kita. Ya, mengajarkan kita. Cukup kepada Nabi, kita gak ketemu Nabi Pak. Kalau ketemu Nabi ya langsung kepada Nabi, kita gak ketemu Nabi. Tapi kita ketemu orang yang belajar sungguh-sungguh tentang hadis, belajar sungguh-sungguh tentang Al-Quran, belajar sungguh-sungguh tentang ajaran agama Islam. Ya, ikhlas karena Allah ya kita ngaji sama mereka, yang ngikutin dah. Ya, insya Allah selamat. Yang penting niatnya ikhlas. Ya, carilah guru-guru yang mukhlis, yang ikhlas dalam mengajar. Insya Allah ilmunya lurus. Nah, gitu ya. Kalau ada motivasi kan begitu. Kita kan ingat itu, awas yang bermotivasi pada dunia, bermotivasi pada kekuasaan itu bukan pewaris Nabi tapi pengkhianat Nabi, ulama yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Insyaallah nanti lanjut 3 bulan ke depan ya. Kajian hadis yang ke-36. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan. Ya, silakan. Ada yang ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Pak Ustaz. Pertama itu yang tadi hadis-hadis dari Bukhari Muslim itu kita di bilang sore itu, maka Bukhari Muslim itu hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Ya. Sehingga dikatakan sore hadis Tabi'in Pak. Ya. Ya. Kedua itu masalah kodam. Ya. Kodam itu apa sih? Karena saya melihat itu kodam itu udah dipakai untuk penyelidikan kepolisian di Polsek. Terus kita kalau percaya ke kodam itu bagaimana? Ya. Ya. Yang pertama tentang masa ya, itu ada pada masa tabi'in. Jadi siapa? Jadi gini, Rasul, orang yang hidup bersama dengan Rasul, bertemu Rasul, beriman, namanya sahabat. Nah gitu ya, sahabat. Yang hidup bersama Rasul tapi enggak beriman, ya bukan sahabat. Abu Jahal bareng sama Rasul bukan sahabat ya. Abu Lahab juga bukan sahabat. Tapi yang hidup sejaman dengan Rasul, bersama Rasul dan beriman, namanya sahabat. Generasi ketiga dia enggak ketemu dengan Rasul. Rasul sudah meninggal. Tapi yang ketiga ini sempat bertemu dengan para sahabat. Nah gitu, namanya tabi'in. Generasi keempat, sahabat sudah meninggal. Yang keempat enggak ketemu, tapi ketemu dengan tabi'in. Ya. Maka disebutlah tabi'in. 4 generasi inilah yang mendapat jaminan tentang kebaikannya, tentang keilmuannya. Rujukan ke sana minimal sampai tabi'in. Nah, Imam Bukhari dan Muslim ada pada rentangan kelompok tabi'in. Mencari informasi tentang kebenaran sampai kepada sahabat. Ya, sampai kepada sahabat. Zaman dulu nggak kayak sekarang, pakai HP dicek, halo ini bener kagak nih? Kan sekarang mah gampang nih Pak ya. Dulu Pak enggak Pak. Naik kuda, naik unta. Si A kata siapa? Kata si B. Nggak langsung percaya Pak. Dia kejar, dia temuin si B itu. B kata siapa? Kata si C. Kejar lagi sampai ketemu kepada sahabat atau langsung ketemu kepada dari Nabi, dari sahabat, dari Nabi, ketemu nanti. Nah, si A, si B, si C ini orang-orang yang dinilai lagi, Pak. Namanya rijalul hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis. Kalau ada di antara si A, si B, si C yang akhlaknya kurang baik,
Menurut kita mah udah baik banget Pak, tapi level persyaratan kebaikannya nggak terpenuhi. Misalnya ada yang pernah ngomong bohong sekali saja, udah lemah kualitas hadisnya itu. Dia pernah bohong walaupun cuma sekali, jangan-jangan ini bohong lagi, kan begitu. Ya, atau pernah kelihatan ngerumpi ngobrol yang nggak karuan, nongkrong di pos ronda misalnya gitu ya, lemah hadisnya. Sampai begitu Pak tentang hadis itu. Ada matan, ucapan, bunyi kalimat, teksnya, ada rijalul hadisnya, orang-orang yang meriwayatkannya, yang mengatakannya, dicari, dinilai. Imam Nawawi mengajarkan hadis yang dhaif sekalipun kalau matannya baik tentang akhlak pakai. Kalau tentang akidah harus hadis yang sahih. Matannya, kalimatnya, teksnya bagus, orang yang meriwayatkannya berkualitas. Imam Bukhari, Imam Muslim mempersyaratkan kualitas orangnya lebih ketat daripada riwayat yang lain. Makanya dikatakan lebih dipakai Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Itu ya. Jadi itu perkara hadis. Terus yang tadi terakhir apa? Satu lagi. Khodam. Khodam itu artinya pembantu. Ya. Khadimat, pembantu perempuan. Ya. Pembantu itu khodam. Kalau yang jadi pembantu kita adalah manusia, enggak masalah, Pak. Ya, membantu kita manusia, membantu pekerjaan kita manusia. Tapi kalau yang membantu kita adalah bangsa jin, ini masalah. Ya. Dan ada di antara sekelompok laki-laki dari kalangan manusia minta pertolongan kepada sekelompok laki-laki dari bangsa jin, apa? Fazaduhum rohaqa, maka bertambahlah kesesatannya. Surat Al-Jin dibuka, ya, surat yang ke-72. Wa in kana rijalun minal insi ya'uduna fi rijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan ada di antara sekelompok laki-laki dari kalangan manusia minta pertolongan, nah gitu ya, kepada sekelompok laki-laki dari bangsa jin. Apa kata Allah? Fazaduhum rohaqa, maka bertambahlah kesesatannya. Nah itu bukan kata saya ya Pak ya. Jadi janganlah, wah dia bisa bekerja dengan ini karena kekuatannya, ada yang bantu luar biasa. Itu ya, Allah Maha tahu Pak, Allah Maha tahu ya tentang kebaikan untuk kita. Jadi ketika dilarang, udah tinggalkanlah. Ya. Ya kalau bahasa orang awam, nanti gilirannya dia minta bayaran, minta ganti. Ya, dan sandaran kita nanti akan berpaling kepada mereka seakan-akan ada yang nolongin nih. Hati-hati, selain dari Allah. Ya. Dan itu semuanya semu, ya, semu. Semu itu apa sih? Ya enggak kekal gitu ya. Jadi buat apa sih mengorbankan yang kekal untuk sesuatu yang tidak kekal? Ya, jangan Pak, beneran, jangan dah. Ya tenaga dalam tapi bantuan jin, wush gitu ya. Nah, udah jangan. Minta kekayaan, kesaktian, ilmu, jangan. Tapi ternyata terbukti, ya memang itulah muslihatnya. Minta kekayaan kepada mereka, mereka kasih. Sehingga apa? Enggak minta sama Allah. Minta kekuatan kepada mereka, mereka kasih. Sehingga apa? Enggak minta kepada Allah. Lah Allah enggak beri kekuatan, siapa bilang? Allah sangat dekat kepada hambanya. Jika hambanya betul-betul minta kepada Allah. Dan Allah tahu, nih hambaku harus ditolong atau tidak. Mana yang terbaik? Ditolong, terbaik Allah akan tolong. Allah enggak tolong, biarkan. Terbaik baginya untuk apa? Mungkin pelajaran. Setelah itu kapok. Nah, mungkin begitu. Allah tahu. Allah enggak tolong, biarkan. Tapi selesai, beres. Habis itu tobatan begitu ya. Jadi prinsipnya tentang perkara khadam atau khadimat, ya saya menyarankan, pribadi pun tidak melakukan, jangan ya. Walaupun celah untuk itu ada. Dan memang ada terbuka lebar, ilmu macam-macam.
Ya. Jadi yang rasional saja. Rasul pun ditimpuk luka berdarah ya Pak ya. Rasul pun nggak bisa terbang melayang kecuali saat diisrokan, diperjalankan oleh Allah. Kenapa? Itu Allah berikan kebutuhannya ketika itu. Nabi Musa pun suruh membelah lautan nggak bisa kecuali saat itu dengan izin Allah. Berikutnya belah lagi, pukul berulang kali nggak akan belah tuh lautan Pak. Itu namanya mukjizat. Para wali, orang-orang yang soleh punya karomah, nggak berulang-ulang. Ketika dia butuh, Allah berikan pertolongan. Muncul hal yang luar biasa, itu karomahnya. Kalau berulang-ulang bukan karomah lagi. Ya, jadi karomah itu lebih kepada semaunya Allah menolong hambanya. Bukan semaunya hambanya menampilkan kekuatannya, bukan. Ya. Ketika pasrah kuat, ya tawakkaltu 'alallah. Allah berikan pertolongan. Ya. Itu karomahnya. Nah, sekarang nabi bukan, nggak punya mukjizat. Wali bukan, nggak punya karomah. Tapi punya kemampuan yang aneh-aneh ya Pak. Nah, ini hati-hati. Ini pasti dari khodam-khodam. Ya. Orang nggak ahli ibadah bisa aneh-aneh. Ya. Yang gaib-gaib maksudnya. Ustaz, bukan itu maksudnya apa yang suka katanya dengar itu maksud saya itu jin yang mengikuti kita itu Qarin. Itu gimana? Qarin itu ya itu di luar kuasa kita. Jadi setiap lahir seorang anak manusia ada lahir bersamanya qarinnya. Gitu ya Pak ya. Qarin itu sebetulnya dalam berbagai kajian diungkapkan ya lahir makhluk dari bangsa jin juga. Tapi kan jin itu ada yang beriman, ada yang kafir Pak. Ya, silakan dibuka surat Al-Jin. Ada yang beriman, ada yang kafir gitu ya, mukmin. Makanya kalau ada orang mimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal, sesungguhnya bukan yang sudah meninggal yang datang ke dalam mimpi kita, tapi qarinnya yang mengetahui karena bersamaan dengan lahirnya seorang. Qarin ya kajiannya nanti. Qarin itu artinya teman dekat. Kalau bahasa orang tua kembaran. Ingat nggak pada dulu orang tua bilang ada kembarannya katanya ya. Kalau Nabi bilang anil mar'i la tas'al wasal qarinuhu, tentang seseorang jangan tanya bagaimana dia, lihat saja bagaimana teman dekatnya. Bapak pengen tahu Pak Ustadz Firdaus seperti apa? Jangan tanya ke Ustadz Firdaus, lihat saja temannya siapa. Kita akan tahu. Oh, temannya suka ngaji, suka gini, kita tahu. Anil mar'i la tas'al wasal qarinuhu tuh ya. Kalau itu dari kalangan manusia ya, teman dekatnya. Tentang seseorang ingin tahu siapa dia, seperti apa dia, enggak usah nanya ke dia, lihat saja siapa teman dekatnya. Maka bertemanlah dengan pedagang minyak wangi ya Pak ya, biar ikut-ikutan wangi gitu. Paham maksudnya kan Pak ya? Ya, jangan nyari lingkungan yang jelek-jelek lah. Ke bawah nanti kita. Ya. Nauzubillah min dzalik. Paham ya Pak ya? Insyaallah. Masih ada? Cukup? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanyakan adalah urutan zikir di saat selesai sholat itu sesuai sunnah. Ya. Perkara bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengurutkan zikir itu tidak ada ikatan, tidak ada aturan khusus. Ya. Tapi para ulama menyusun zikir-zikir yang terserak di masa Rasul itu dikumpulkan. Kalimat-kalimat thayyibah. Di antaranya selesai sholat istighfar gitu ya. Tujuannya apa? Mohon ampunlah kepada Allah, jangan-jangan di antara sholat kita ini ada perkara yang merusak sholat. Mudah-mudahan Allah ampunkan, misalnya istighfar. Dan yang kita baca kalimat zikir itu kan tersebar banyak. Ada yang bilang ini nggak ada dalilnya, tapi mengamalkan dia.
zikir al-maksurat misalnya, kan sama urutannya disusun sendiri. Siapa yang nyusun zikir al-maksurat? Imam Hasan al-Banna misalnya, ya. Ada hadisnya, iya, bacaannya ada, urutannya kan disusun oleh kita, ya, gitu. Jadi tergantung Bapak mendapat pengajaran dari guru perkara zikir. Kalau saya cukup panjang zikirnya Pak, diajarkan oleh guru saya itu. Astagfirullahaladzim, dan la ilaha illallah wa la syarikalah. Kemudian Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Amanar Rasul, ya. Terus baca Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, terus baca lagi sampai kepada Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, sampai segitu. Biasanya kalau guru saya ngajarkan paling tidak pagi dan petang, zikir maghrib dan zikir subuh. Nah, itu agak panjang dikit, waktunya pun kan panjangan. Kenapa? Ya utamanya kalau guru saya sih memang habis sholat subuh nggak langsung pulang sampai waktu duha. Ya karena di pesantren kan nggak kemana-mana. Beda dengan yang kerja kan Pak ya. Yang kerja mah harus buru-buru. Ya minimal afdhalul dzikrinya, zikir yang utamanya jangan tinggal kalimat la ilaha illallah. Ya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Kenapa dengan 1 jadi 100? Tambah dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Contohkan Pak Ustadz yang singkat-singkat, ya udah. Astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Kalau di Habib Rizik sana, saya kalau ke pesantren anak tuh, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il mu'minin, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il mu'minin, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il mu'minin, dibaca tuh. Pakai tambahan li wali walidayya wali jami'il mu'minin, ya. Untukku, untuk orang tua, untuk semua orang yang beriman. Ya, minta ampun kepada Allah. Baru la ilaha illallah, atau sebelumnya ada lagi zikir tentang sayyidul istighfar, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Ya minimal astagfirullahaladzim, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram, Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ilahana rabbana anta maulana, subhanallah 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 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu 33 kali, kemudian tambah Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Enggak sampai 5 menit Pak, baca Pak ya, minimal sampai itu. Enggak sampai 100, 33, 40 silahkan. Sambil la ilaha illallah itu dimantapkan dalam hati. La ilaha untuk jaga akidah, pagi dan petang minimal itu. Ya, kadang-kadang kita lebih mengutamakan ngobrol ngerumpi ya. Dikir sebentar bangun, katanya ngobrol ngerumpi yang lain. Ya, saat dekat dengan Allah ya. Insyaallah bisa Pak ya. Jadi perkara urutan itu metode masing-masing, guru mengajarkan, tapi bacaannya utamakan yang dicontohkan oleh Nabi, bacaan-bacaannya. Ya. Termasuk perkara doa juga demikian. Ya, kalau Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali itu dulu pernah ingat benerin sholawatnya. Begitu aja Pak nasihat tentang saya itu. Pak Kiai gini, benerin sholawatnya. Nyebutin dengan sebutan sholawatnya itu ya. Saya pahami apa maksudnya gitu ya. Ya, insya Allah bisa Pak ya, diamalkan ya. Cukup Pak? Masih? Ya. Yang terpenting jangan dipertentangkan. Kalau ada yang beda silahkan masing-masing. Ini metode saja ya. Tapi kalau gabung dengan tarekat hati-hati, kalau kita belum betul-betul paham jangan asal ikut-ikutan, itu saja ya. Harus betul-betul dipahami baru kita praktekkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kaji kita pada kesempatan subuh kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.